Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metode simplex untuk menyelesaikan kasus maksimisasi ataupun minimisasi. Oke, kita review dulu ya. Pemrograman linier memiliki dua bentuk kasus. Yang pertama itu maksimisasi, seperti ini mungkin contohnya. Jadi fungsi objektifnya adalah berupa maksimisasi, maksimum dari suatu Z, dan kendalanya adalah seperti ini. Oke, dan juga ada kasus yang berupa minimisasi. Nah, sengaja untuk kali ini fungsi kendalanya dari kedua kasus ini sama-sama kecil dari sama dengan, namun hanya berbeda di fungsi objektifnya saja, maksimum dan minimum. Jadi kita fokus dulu bagaimana cara menyelesaikan kasus maksimisasi dan minimisasi yang seperti ini. Karena kalau kita sudah pakai fungsi kendala yang sama dengan ataupun lebih besar sama dengan, itu kita perlu teknik Big M, dan itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, alur dari metode simplex untuk kasus maksimisasi, yang pertama kita harus membentuk modelnya ke bentuk kanoniknya, yaitu semua kendalanya berupa persamaan. Kemudian nanti kita buatkan tabel simplexnya. Setelah itu kita akan menentukan kolom pivot. Nah, yang menjadi kolom pivotnya ini atau kolom kuncinya itu adalah kolom dengan negatif terbesar pada baris Z, gitu ya. Dan ini akan menjadi entering variable, yaitu variabel yang masuk ya, menjadi variabel basis. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan baris pivot. Nah, baris pivot cara menentukannya itu adalah kita mencari nilai positif terkecil pada kolom indeks. Nah, jadi nanti kita akan mengisi terlebih dahulu kolom indeksnya, yaitu dengan cara ruas kanan nanti dibagi dengan kolom pivot. Nah, ini akan menjadi living variabelnya. Oke, kemudian kita akan menentukan angka pivot, yaitu adalah merupakan pertemuan antara kolom pivot dan baris pivot. Selanjutnya kita akan lakukan perubahan pada baris pivot. Jadi nanti yang menjadi baris pivot, jadi angka pivotnya pada baris pivot akan kita ubah menjadi 1 dan selainnya menjadi 0 ya, dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian nanti akan kita cek apakah sudah tidak ada lagi bilangan negatif pada baris Z. Kalau sudah tidak ada lagi atau bernilai positif semua, maka sudah optimal. Jika belum, maka kita akan mengulang lagi iterasinya dari awal. Oke, ini untuk kasus maksimisasi. Nah, kalau untuk kasus minimisasi itu ada dua cara. Kita bahas dulu cara pertama. Cara pertama ini kita akan mengubah kasus minimisasinya menjadi maksimisasi dengan cara mengalihkan negatif 1 pada fungsi objektif. Hanya pada fungsi objektif ya. Nah, selanjutnya untuk langkahnya ini sama seperti kasus maksimisasi. Kenapa? Karena kita telah mengubah di awal kasus minimisasinya menjadi maksimisasi dengan mengalihkan negatif 1 pada fungsi objektif. Cara ke bawahnya sama. Nah, kalau cara yang kedua, kita akan tetap bertahan pada kasus minimisasinya. Nah, namun perbedaannya adalah jika tadi saat menentukan kolom pivot di kasus maksimisasi itu kita pilihnya adalah negatif terbesar, namun di sini kita akan memilih nilai positif terbesar ya pada baris Z. Untuk selanjutnya sama, baris pivot sama-sama tetap
memilih positif terkecil, selanjutnya sama. Hanya beda di pemilihan kolom pivotnya saja. Dan untuk mengecek nilai optimal. Nah, jadi dikatakan optimal apabila sudah tidak ada lagi nilai yang positif. Jadi harus negatif semua. Kalau masih ada nilai yang positif, maka kita akan mengulangi iterasi selanjutnya, gitu ya. Ini bedanya minimisasi dengan tetap mempertahankan dia bentuknya minimum. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kasus maksimisasi. Oke, contohnya saya punya kasus seperti ini. Nah, langkah pertama itu adalah kita membuat bentuk kanoniknya, yaitu mengubah kendalanya menjadi persamaan semua, sehingga kita perlu, karena ini kurang dari seperti kita udah bahas, kita memerlukan variabel slack agar dapat mengubah dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, ya. Sehingga masing-masing kendalanya, ini ada 3 kendala. Kendala pertama ditambahkan S1 sebagai select variabelnya, kendala kedua ditambahkan S2 sebagai select variabelnya, dan kendala ketiga kita tambahkan S3 sebagai select variabelnya. Oke, untuk nanti hasilnya ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya, biar tepat sebelah kiri sama dengan 60, 30, dan juga 40. Nah, kemudian fungsi tujuan kita itu akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ruas kanannya kita pindahkan semua ke ruas kiri sehingga jadi seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan variabel S1, S2, S3-nya di fungsi tujuan, namun koefisiennya adalah 0 ya, sehingga tidak merubah hasilnya nanti. Nah, kemudian jangan lupa faktor pembatasnya ya. Kalau X1, X2, nah kita akan menambah variabel kita, yaitu S1, S2, S3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk kanonik kita. Selanjutnya kita akan membentuk tabel simplexnya. Jadi kita mulai iterasinya, kita sebut saja iterasi 0. Kita mulai membuat tabel simplex dengan mengentrikan semua koefisien-koefisien yang ada di sini ya, informasi yang ada di sini kita inputkan semua ke tabel simplexnya. Oke. Nah, jadi yang variabel basis itu adalah yang memiliki satu utama di entry-nya. Kalau di sini satu utamanya itu adalah Z, jadi variabel basisnya adalah Z. Untuk di sini satu utamanya itu ada di S1, maka variabel basisnya adalah S1. Di sini S2, kita tulis ini S3 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah pada iterasi 0 ini sudah optimal. Nah, belum ya, kenapa? Karena pada baris Z atau baris yang pertama 0 ini, yang 0 itu masih ada yang negatif, yaitu min 400 dan min 300. Oke. Oleh karenanya berarti kita akan lanjut ke iterasi sebelumnya. Nah, untuk tahap ini kesimpulan yang kita punya adalah nilai X1-nya adalah 0, nilai X2-nya adalah 0, dan Z-nya adalah 0. Kenapa? X1, X2-nya 0 karena belum masuk ke variabel basis, jadi masih nilainya 0, 0, dan Z-nya juga 0 nih. Oke ya. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi yang pertama, yaitu dengan cara menentukan kolom pivot. Bagaimana cara menentukan kolom pivot? Yaitu dengan memilih negatif terbesar pada baris Z. Nah, berarti kalau misalnya tabel simplex kita ini negatif terbesar pada baris Z, yaitu berarti adalah
ini ya, yaitu X1, kolom X1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan baris pivot. Nah, baris pivot yaitu adalah positif terkecil pada kolom indeks, yaitu kolom indeks berarti kita akan cari RHS-nya, kita bagi dengan yang terpilih sebagai kolom pivot, sehingga indeksnya akan berisi 60 dibagi 2. Oke, kalau Z-nya indeksnya nggak usah diisi ya, 60 bagi 20, terus 30 bagi 0, sehingga terus 40 bagi 2, 20. Nah, kita akan memilih positif terkecil pada kolom indeks. Berarti yang terpilih itu adalah ini, yaitu S3 ya, baris S3. Nah, jadi S1 ini akan menjadi X1 ini akan menjadi entering variable, sedangkan S3 itu akan menjadi leaving variable. Artinya S3 ini akan keluar, tidak lagi menjadi variabel basis, tapi X1-nya akan masuk menggantikan S3 sebagai variabel basis. Oke, nah berarti selanjutnya itu kita akan menentukan angka pivot. Nah, ini tabel yang tadi ya, angka pivot itu adalah pertemuan kolom dan baris pivot, berarti angka pivotnya itu adalah baris 2. Nah, kalau selanjutnya baris 2 ini, angka 2 ini akan kita ubah jadi 1 dengan melakukan OBE. Selainnya kita ubah jadi 0. Jadi 2 dan min 400 ini akan kita ubah menjadi 0. Nah, kita namain dulu mungkin ya biar gampang nanti. Ini baris Z ini adalah B0, B2, B1, B2, dan B3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan OBE sehingga terciptalah nanti 1 di sini dan selainnya 0. Kita mulai dulu dari yang hitam ini ya, baris ketiganya dulu ya kita ubah. Baris ketiga akan berubah menjadi 1 dengan cara baris ketiga yang baru akan sama dengan setengah dikali baris ketiga yang lama gitu ya. Oke, untuk baris ke-0 yang baru itu kita akan ubah, kita satu-satu dulu deh biar nggak bingung. Nah, tadinya S3 karena dia menjadi leaving variable akan diubah dengan si entering variabelnya yaitu X1. Jadi S3 akan berubah jadi di sini menjadi S1. Kemudian baris ketiga ini kita akan kalikan semua dengan setengah. 0 dikali setengah jadi 0, 2 dikali setengah jadi 1, 1 dikali setengah jadi setengah, dan seterusnya sampai 40 dikali setengah jadi 20 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah baris B0 yang baru itu adalah B0 yang lama ditambah, biar jadi 0 kan ditambah 400 dikali B3 yang baru ya, karena B3 yang baru udah jadi 1. Oke, B1 juga seperti itu, biar jadi 0 maka kita akan mengurangkan dia baris pertama yang lama dengan dikurangkan dengan 2 dikali baris ketiga yang baru. Nah, kalau baris kedua ini karena dia sudah 0 maka kita tetap aja ya. Oke, jadi seperti ini, tetap baris kedua yang baru tidak berubah. Nah, terus baris 1 yang baru kita ubah mengikuti formulasi ini sehingga diperolehlah baris yang barunya ini, dan baris 0 berubah juga menjadi ini yang baru. Oke, selanjutnya kita akan cek. Nah, ini kan udah terbentuk tabel yang baru ya, kita akan cek lagi sudah optimal atau belum gitu ya. Nah, ternyata belum. Kenapa? Karena masih ada baris Z yang nilainya negatif gitu
gitu ya, yaitu min 100, yaitu pada kolom X2. Nah, sampai di sini kita mendapatkan informasi bahwa X1 kita tadi dari 0 berubah menjadi 20, yaitu kita bisa lihat nilainya dari, jadi X1 itu di RHS-nya ya. X1 RHS-nya itu 20, X2 masih belum ada di sini, berarti dia masih 0, Z-nya itu RHS-nya adalah 8.000 gitu ya. Jadi ini solusi yang sudah kita update dari iterasi 0. Nah, karena belum optimal, maka kita akan lanjut untuk pada iterasi kedua dengan menentukan kolom pivotnya. Kita lihat kalau baris Z yang nilainya masih negatif, yaitu di kolom X2. Ya, ini menjadi kolom pivot kita. Selanjutnya, kita akan menentukan baris pivot dengan cara mengisi kolom indeks. Itu nanti RHS kita bagi dengan kolom pivotnya ya. Oke, kita isi berarti yang Z nggak usah diisi. Terus 20 dibagi 2, 10, 30 dibagi 2, 15, 20 dibagi setengah, 40 ya. Kemudian kita ambil yang positif terkecil, maka kita akan pilih baris S1. Nah, ini baris 1, maka angka pivot kita adalah 2 di sini. Ini harus menjadi 1 dan selainnya jadi 0 ya. Maka baris satunya yang baru kita kalikan dengan baris 1 yang lama dikali setengah gitu ya, sehingga kita peroleh ini yang baru. Jangan lupa S1-nya udah leaving digantikan oleh X2, maka ini variabel basis yang baru, tidak lagi S1 tetapi X2. Nah, selanjutnya kita boleh mengisi B0 ini. Oke, biar nggak bingung. Jadi B0 yang baru itu adalah B0 yang lama ditambah, karena ini min 100, biar jadi 0 kita tambahkan 100 dikali B2 yang baru. B2 yang baru kan udah jadi 1 ya. Oke. Sehingga diperolehlah ini baris B0 yang baru. Untuk baris 2 yang baru adalah ini. Baris ketiga yang baru adalah ini ya. Jadi kita ubah semuanya. Kemudian kita cek lagi apakah sudah optimal. Nah, ternyata sudah. Kenapa? Karena pada baris Z tidak ada yang negatif lagi. Nah, oleh karena itu kita punya kesimpulan X1-nya itu adalah 15, X2-nya adalah 10, dan Z-nya adalah 9.000. Nah, selanjutnya apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu artinya sumber daya 1 dan 3 yaitu S1 dan S3 karena tidak ada lagi pada variabel basis, maka artinya sumber daya 1 dan 3 itu sudah habis terpakai. Jadi tidak ada sisa ya. Sedangkan yang S2 ini masih menjadi variabel basis dan bernilai 10. Berarti artinya S2 atau sumber daya yang kedua ini masih bersisa sebanyak 10 unit. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita maknai atau ambil ya dari hasil dari tabel simplex ini. Nah, jadi solusinya adalah X1 15, X2-nya 10 dengan Z-nya itu adalah 9.000 ya. Kemudian oke.